aduknya? Berapa lama? Luput dari jalur raya Pral William Dendels. Apalagi, Rembang juga menjadi salah satu sentra penghasil tebu, komoditas hasil bumi utama di Pulau Jawa saat era kolonial Belanda. Konon kabarnya, nama Rembang berasal dari kata merembang, yang berarti membabat tebu. Ya pemirsa, ekspedisi Dendels Indonesia Aku masih terus berlanjut. Kali ini saya sudah sampai di kota Rembang, Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Pada zaman penjajahan, terutama setelah pembuatan Jalan Raya Dendels, kota Rembang memang mempunyai peranan yang sangat penting, terutama menyangkut hasil buminya. Namun seperti apa wajah kota Rembang saat ini? Pemirsa, inilah Indonesiaku. Zaman berubah, namun kisah para petani tebu tidak jauh beda. Banyaknya lahan tebu yang dikuasai produsen gula membuat petani tebu hanya berstatus buruh atau petani penggarap. Banyak di antara mereka yang dibayar dengan upah sangat minim. Padahal, pasokan tebu dari ribuan hektar lahan di kota Rembang merupakan pemasok utama bagi pabrik-pabrik gula maupun kecap di kota-kota pesisir pantai utara Pulau Jawa seperti Blora, Pati, hingga Kudus. Tapi di tengah lesunya produksi gula nasional, sebagian petani penggarap di kota Rembang masih terselamatkan dengan keberadaan pohon siwalan. Siwalan merupakan pohon sejenis kelapa yang mampu menghasilkan air gula. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah tropis. Rembang yang memiliki iklim kering dengan curah hujan sangat rendah membuat ribuan pohon siwalan tumbuh menyebar ke seluruh pelosok desa. Jika musim panen tebu belum dimulai, mengolah hasil pohon siwalan menjadi rutinitas petani penggarap tebu untuk menyambung hidup. Geliat kehidupan di Desa Kebon Agung menjadi contoh nyata. Setiap pagi, puluhan kepala keluarga sudah bersiap mengais rejeki di kebun. Jarak dari desa ke kebun sekitar 5 km, cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Yang mungkin ini sepeda satu-satunya transportasi ini untuk menuju tempat kerjanya bapak-bapak ini, karena memang kalau motor harus biayanya juga mahal menggunakan bahan bakar. Iya. Kalau ke tempatnya masih jauh, Pak? Ini nggak nyampe-nyampe kita? Masih jauh. Masih jauh? Masih. Berapa kilo lagi? Paling 800. 800 meter lagi? Oh, nggak nyampe sekilo ya? Tapi jalan kaki. Kalau jalannya kencang. Oh. Becek jalan. Mengambil hasil pohon siwalan cukup menantang. Walau tidak setinggi pohon kelapa, tinggi pohon siwalan bisa mencapai 10 hingga 15 meter. Diameter pohon siwalan yang lebih besar dibanding pohon kelapa juga menjadi kesulitan tani. Petani menggunakan tali tambang sebagai alat pohon. Bagi mereka yang sudah terbiasa memanjat pohon siwalan setinggi 15 meter, bisa ditaklukkan dalam waktu kurang dari 10 detik. Bumbung atau wadah bambu yang sudah ditaruh sejak semalam akan diganti dengan bumbung yang baru. Selama mengganti bumbung dan mengiris sari daun siwalan, petani hanya menggantungkan keselamatan pada pelepah pohon sebagai pijakan. Mereka harus ekstra waspada dalam menentukan pelepah mana yang bisa dipijak. Pelepah pohon yang sudah mengering akan rentan patah jika diinjak. Kondisi inilah yang mengakibatkan sejumlah petani mengalami kecelakaan karena salah perhitungan. Penduduk setempat biasa menyebut nira atau air gula yang menetes dari sari pelepah daun siwalan dengan istilah legen. Legen inilah yang nantinya akan diolah menjadi gula merah. Pohon siwalan memang memiliki nilai ekonomis tinggi. Baik musim penghujan maupun musim kemarau, pohon siwalan tetap mampu memproduksi nira. Tak hanya diolah menjadi gula merah, nira siwalan atau legen juga bisa diolah menjadi minuman yang digemari masyarakat pesisir Pulau Jawa.
Bahkan, buah siwalan juga memiliki nilai ekonomis yang bisa menggedor pendapatan masyarakat. Ya, pohon siwalan ini memang kalau orang sini bilang ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau yang laki-laki diambil airnya, Pak ya. Kalau yang perempuan nih, kayak pohon yang ini nih, bisa diambil airnya maupun buahnya. Kalau ngambil airnya kayaknya susah gini, kayaknya coba kita petik buahnya aja. Cuma pakai ini aja, Pak ya? Iya, iya. Kuat tapi ini, Pak ya? Iya. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oh. Sulit menaklukkan pohon setinggi 15 meter. Selain butuh kekuatan tangan dan kaki, kulit pohon siwalan yang kasar dan tajam juga menjadi faktor beratnya mengais rejeki dari pohon ini. Tak hanya keuletan dan kegigihan, kehati-hatian juga menjadi faktor yang tidak bisa dikesampingkan, mengingat resiko pekerjaan ini cukup berbahaya. Bagi saya, berhasil menuntaskan mata pencaharian masyarakat Indonesia yang tergolong sulit ini sudah menjadi kepuasan tersendiri. Cobain ya, Pak. Iya. Ambil buahnya aja, perjuangannya luar biasa. Ambil lecet-lecet, Pak ya. Gimana tadi ngambil airnya? Kan kalau di Jakarta mungkin orang ngomongnya buah lontar. Berapa, Pak, ini, Pak? Kalau dijual? Satu ini. Iya, satu ini berapa? Satunya 5.000, 4.000. Mengunyah buah siwalan menjadi pelipur lara sesaat bagi saya dan Suradi sebelum ia kembali menuntaskan pekerjaannya pagi ini. Kini saatnya kembali ke rumah untuk segera mengolahnya. Produksi air siwalan saat musim hujan tidak sebanyak saat musim kemarau, tapi hasilnya masih cukup untuk dibuat gula merah. Jika para kaum pria bertugas mengambil air pohon siwalan, Ngasmi dan ratusan ibu rumah tangga di Desa Kebon Agung bertugas untuk mengolah air siwalan menjadi gula. Membuat gula siwalan tidak butuh waktu yang panjang. Air siwalan akan direbus selama beberapa jam hingga mengental dan mengeras. Emang kalau udah direbus, yang jadi pekerjaan beratnya ini ngaduknya nih biar nanti makin keras. Nah ini ngaduknya berapa lama, Bu? Nggak 2 hari kan? Setengah jam. Setengah jam paling. Namun tidak selamanya proses merebus air gula akan berhasil. Air siwalan yang sudah tercampur dengan air hujan biasanya membuat kualitas air gula menurun karena tercampur asam dan kotoran. Jika sudah tercampur air hujan, tidak hanya rasa manisnya yang berkurang, air siwalan juga akan sulit untuk mengeras. Jika gagal mengeras, proses perebusan harus diulang kembali hingga menghasilkan air gula yang berkualitas. Nah ini kayaknya udah jadi kayaknya, Bu ya? Nah, sudah. Tak tutusin, tak citakin. Panas ya? Panas, Bu. Nah, iya kayak panas. Itu apa betul? Tak banyak gula yang bisa dicetak jika musim hujan. Tapi bagaimanapun juga dapur keluarga harus tetap mengepul. Cobain ya, Bu. Bu Ngasmi, kalau musim kemarau kan katanya legiannya banyak. Kalau sehari gini bisa jadi berapa kilo gula? Jadi itu 5 kilo gitu. Sehari 5 kilo. Berapa, Bu? Sekilonya harganya? 8.000. 8.000. 7.000. Kadang 7.000, kadang 8.000. Bisa bikin sehari 5 kilo, lumayan ya, Bu ya? Iya. Memang pohon siwalan ini nggak cuma gula ya, Bu. Kalau kan bisa jadi minuman tuh, Bu. Berapa kalau satu botol? 4.000, 5.000. Kalau lagi sehari bisa bikin berapa botol tuh? Berapa? 18 botol. Menjelang sore, Suradi mulai menjajakan gula merah dan air legennya. Dalam 1 hari, hasil yang didapat tidak banyak.
Suradi harus bersaing dengan penjual gula merah dan legen lain yang ada di sepanjang jalan desanya. Tapi inilah ritme kehidupan yang harus dijalani oleh petani di kota Rembang. Sebuah kehidupan dari manisnya air siwalan, walau tak pernah mencicipi manisnya kesejahteraan. Layaknya warga yang tinggal di wilayah pesisir, penduduk kota Tuban juga mengandalkan laut sebagai sumber penghasilan. Tak hanya berprofesi sebagai nelayan, sebagian penduduk menjadi petani garam untuk menyambung hidup mereka. Para petani garam ini tetap bertahan meski beberapa tahun belakangan, kian banyak petani garam Rembang yang meninggalkan usaha mereka akibat merosotnya harga garam lokal akibat kebijakan impor garam pemerintah. Saat wilayah pesisir pantai utara Pulau Jawa belum memasuki musim kemarau panjang, tidak tampak aktivitas pembuatan garam di sepanjang pantai utara. Kondisi ini terjadi lantaran petani garam masih sangat mengandalkan sinar matahari dalam proses pembuatan garam. Cuaca membuat petani garam di sepanjang pantai utara harus mencari penghasilan lain untuk menyambung hidup. Seperti yang dilakukan oleh penduduk desa Kalianyar. Mencari udang untuk membuat terasi merupakan salah satu mata pencarian yang bisa dilakukan untuk bertahan di musim pancaroba. Berat juga Pak ya. Kalau mau nyari rebon di laut ini memang bahayanya tuh sengatan ikan pari, jadi harus pakai sepatu kita Pak ya. Ya. Karena kalau nggak sengaja tuh suka keinjak, ikannya suka menyengat. Nah, kalau udah pernah kena Pak? Pernah kena ikan? Nah, ya ikan. Berapa tuh Pak? Berapa hari meriangnya? Ya nggak mesti. Meriangnya katanya bisa berhari-hari kalau kena ikan pari. Ayo Pak, yuk angkat. Angkat. Gelombang air saat tenang dan ketinggian air sedang menjadi waktu yang tepat bagi para pembuat terasi untuk mencari udang-udang kecil yang menjadi bahan dasarnya. Mencari udang-udang kecil memang tidak perlu bersusah payah menuju perairan dalam. Habitat udang kecil biasanya hidup dalam perairan dangkal dekat bibir pantai. Namun beberapa tahun terakhir mencari udang semakin sulit akibat memburuknya kondisi air laut. Banyaknya pabrik pengolahan ikan di sepanjang pantai utara membuat air laut menjadi kotor, tercemar oleh buangan limbah pabrik. Dampaknya, habitat udang di perairan dangkal menjadi semakin hilang, karena biasanya udang-udang kecil hidup dalam perairan yang relatif bersih. Apalagi proses penangkapan udang masih menggunakan cara sangat tradisional, menggunakan waring atau jaring yang diikatkan dengan batang bambu. Tak hanya berendam dalam air limbah, dasar laut yang dipenuhi lumpur juga semakin menambah beban pekerjaan ini, karena kian sulit melangkah di dasar laut. Bang, kelihatannya mudah ya. Jadi selain apa tadi Pak? Ikan pari, kendalanya ubur-ubur ya? Bilang banyak ikan-ikan yang cukup mengganggu kerja bapak-bapak pencari rebon di sini. Juga ini lumpurnya juga dalam banget, jadi kalau melangkah ini susah banget, berat banget Pak. Ini musim berapa Mas? Kalau musim barat itu malah tebal lagi. Malah lebih tebal lagi rumputnya. Ya, barat. Memang lautnya memang bukan agak lagi, tapi udah kotor lah Pak ya. Ini kelihatan ya Pak, banyak limbah, lumpurnya juga dibawa banyak banget. Nah kalau kayak gini Pak, kerjanya berapa jam nih Pak? Apa emang sedapatnya aja atau gimana? Ya sedapatnya. Terasa sudah hampir 4 jam kami mencari udang di laut. Tak peduli berapa banyak hasil tangkapan udang hari ini, hasilnya tetap akan langsung dijemur. Hal ini dilakukan karena untuk menghasilkan terasi berkualitas memang butuh waktu 2 hingga 3 hari penjemuran. Ya kalau hasil yang saya dapat jangan ditanya ya kan. Nihil Pak kayaknya Pak saya Pak. Sama sekali gak dapat nih. Pak Suwarno ada? Oh ini gede-gede kayak gini. Ini hasil yang kita dapat. Memang nggak sedikit banget nih.
Udang yang telah dijemur sejak kemarin sudah bisa ditumbuk dan diolah menjadi terasi. Proses menumbuk memakan waktu cukup lama sampai udang-udang kering berubah warna menjadi sedikit kehitaman. Penumbukan pun harus tetap berada di bawah sengatan matahari agar udang yang ditumbuk cepat mengering saat warnanya mulai berubah. Jika sudah berubah warna dan mengeras, terasi akan ditimbang sesuai berat yang sudah menjadi kebiasaan di pasar. Daun pisang dipilih Sumarmi sebagai pembungkus agar terasi-terasi buatannya dapat awet hingga berminggu-minggu jika belum laku terjual. Nah, udah jadi nih. Kalau ini berarti hasil jerih payah kemarin ya, Bu ya? Bahan-bahannya ya, 6 on sama 6 on, 12 on. Kalau satunya 13.000 berarti 26.000 sehari. Nah, Bu, ini duit semonten niko saged kangge blonjo napa mawon? Beras, geheter lombok, geheter rupiah, geheternya. Cukup. Jadi dicekapake nggih cekap, yang dikirangake nggih kirang. Dari Rembang, perjalanan Indonesiaku bergerak menyusuri sungai menuju Lasem. Wilayah ini dulunya dikenal sebagai kota Tiongkok di tanah Jawa. Di masa silam, keturunan Tiongkok menyebut kota ini dengan sebutan Laosam. Di masa silam, roda perekonomian kota Lasem banyak digerakkan oleh warga pendatang dari Champa atau dataran Cina. Sumbangsi pendatang dari Champa berdampak signifikan pada perekonomian dan nasib rakyat pribumi di Lasem. Pesatnya laju perekonomian di Lasem sempat membuat Belanda membuat pelabuhan di wilayah yang dulunya menjadi pusat kota Rembang ini. Kini, seperti tak ada yang tersisa dari kejayaan Lasem. Kapal-kapal nelayan terpaksa diparkir akibat mahalnya harga bahan bakar. Permukiman-permukiman kumuh berdiri di sepanjang sungai. Salah satu yang masih berbekas dari sisa kejayaan Lasem adalah industri kecil batik. Saat pendatang Champa tiba di Lasem berabad-abad silam, usaha batik Cina menjadi salah satu urat nadi perekonomian di Lasem. Saat jalan Dendels dibuka, perdagangan batik Lasem semakin gencar dan berkembang hingga ke Thailand dan Taiwan. Memasuki abad ke-19, industri batik pun semakin banyak menyerap tenaga kerja dari pihak pribumi. Industri batik memang sempat mengalami masa pasang surut, tapi industri ini telah terbukti mampu menjadi tumpuan hidup bagi penduduk Lasem selama berabad-abad. Nah ini Bu, polanya ini kan banyak unsur Cinanya. Ini Ibu sendiri yang buat polanya atau gimana? Buat yang punya. Oh, yang buat yang punya. Ya. Ibu cuma tinggal batiknya aja. Oh. Sampai berapa tahun Bu sakit batik? Sampun 38 tahun. 38 tahun. Awalnya itu dari siapa? Ya diajari dari orang tua. Oh, dari orang tua. Ya, turun-temurun ya Bu ya. Turun-temurun. Pesisir utara Jawa sempat berkembang pesat akibat proyek jalan raya pos yang dibangun oleh Dendels. Wilayah-wilayah ini pun menjelma menjadi penopang urat nadi perekonomian Pulau Jawa. Tapi tidak sedikit pula masyarakat di sepanjang pantai utara Jawa yang membutuhkan uluran tangan negara untuk menyambung hidup sampai saat ini. Ya pemirsa, perekonomian memang akan selalu mengalami masa pasang surut. Namun juga banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada ekonomi rakyat kecil semakin membuat banyaknya rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tetap mengharapkan uluran tangan pemerintah demi bertahan hidup. Demikian ekspedisi Dendels Indonesiaku kali ini. Sampai jumpa.